Kembali lagi bersama Rukodes, dan di video kali ini kita mau ngebahas bagaimana cara membuat model view dan controller itu sendiri dengan PHP. Jadi kita bisa langsung mulai aja ya. Sebelum masuk kita bisa siapkan, kalau udah kemarin kan kita tuh yang di episode sebelumnya, yang di video sebelumnya itu udah cara instalasi, terus cara ngebuat database kan. Kita apa di video sebelumnya udah membuat database juga dengan MySQL ya kan, terus instalasi Exam dan VS Code. Sekarang kita bisa buka VS Code, karena aku udah buka, kalian bisa buka Visual Studio Code-nya. Di sini kita pakai text editor yang namanya Visual Studio Code. Nah, kalau udah kita bisa lanjut ke bagian folder. Kita buka folder dulu ya guys. Nah, sebelum itu kita buka folder, kita ke local disk C. Kalian bisa cari di sini local disk C. Nah, terus cari bagian yang namanya exam. Exam pipi. Nah, ini exam. Setelah kita cari exam, kita masuk ke htdoc ya. Kita bikin folder baru di sini untuk web kita nanti ya. Karena kita mau bikin web rak buku gitu kan, kita bisa namain folder rak buku belajar. Sorry. Nah, kalau udah, terus kita di sini balik lagi ke Visual Studio Code ya. Nah, di sini kita bisa klik file, open folder. Lalu kita cari tadi yang di sini lokasi penyimpanannya itu di mana ya? XMPP htdoc ya. Htdoc ini nih. Cari tadi kita namakan rak buku belajar ya. Kita setelah di sini nih kita klik sekali. Nah, habis itu kita klik sekali, kita select folder ya kan. Nanti tampilannya seperti ini nih, karena tampilannya masih belum kita buat halamannya ya, isinya dari folder tersebut gitu kan. Nah, kita bisa mulai dengan mengisi halaman atau membuat config dulu ya gitu kan. Kita mengkonekkan web kita ke yang namanya database yang kita buat sebelumnya gitu kan. Kita bisa klik langsung di sini ada logo plus new file. Kita namakan config, atau kalau kalian yang mau pakai bahasa Indonesia, kalian bisa masukkan namanya itu koneksi ya. Bebas, ini koneksi atau config bebas, yang penting nanti variabelnya itu kalian ingat gitu. Nanti kita narik variabel nama dari database ini ke yang namanya model dan controller juga. Nah, terus juga masuk ke yang namanya nanti routing, terus juga untuk front endnya kita bikin book list dan book from, karena kita nanti mau masukkan data buku ke dalam suatu database itu sendiri gitu, dari namanya, nama pembuat, terus tahun buatan bukunya tahun berapa gitu kan. Oke, kalau udah aku di sini pakai config ya, config.php. Kalau udah kita bisa klik enter. Nah, di sini kan masih kosong nih, ya kan? Nah, kalau kalian mau bikin halaman baru, jangan lupa di sini kita pakein underscore php. Ini bukan pakai HTML ya kan? Kalau biasa kita namain HTML ya, gitu. Nah, kalau udah kita bisa ketik, buka, terus php. Nah, setelah itu, habis itu kita masuk ke yang namanya kita bisa kasih ini ya, komentar dulu, koneksi untuk database. Nah, habis itu kita bisa blok, kita kasih komentar, kita blok, kita ctrl sama slash untuk untuk buat komentarnya. Nah, di sini kita bisa kasih hostnya itu sama dengan kita pakai localhost ya, bukan
dari hostingannya. Nah, terus kita di sini masih pakai localhost. Jangan lupa kalau di HTML kita selalu ketik titik koma. Nah, setelah itu baru ada yang namanya kita pakai dolar. Nah, db name. Nah, db name kita itu di mana? Kalian bisa cari kalau kalian yang lupa gitu kan. DB name ini nama dari database kalian, guys. Nah, kita bisa masuk ke yang namanya itu phpMyAdmin kita nih. Nah, phpMyAdmin kita kemarin kita udah bikin database-nya itu bernama rak buku. Ini database kita nih yang kita panggil nanti di koneksi. Setelah itu kita masukkan rak buku, ya kan? Terus 2. Nah, kita masukkan user name-nya itu pakai root aja, guys. Root. Salah. Aku pakai titik 2. Root. Nah, setelah itu baru kita masukkan password. Sama dengan titik 2. Dah, kita passwordnya kita nggak usah isi karena kita hosting. Jadi password ini nih fungsinya dengan username ini nanti itu bakalan buat nanti kalau kita nih mau web kita mau di onlinein. Nah, di sini bisa kita ganti nanti. Jadi ketika kita masuk ke database kita ada password sendiri. Tujuannya kenapa? Biar nanti database kita nggak masuk dengan orang lain kayak gitu. Nah, terus kita bisa setelah kita buat koneksi ini kita bisa pakai PDO ya. Nah, try. Terus kita kasih buka Kurawa PDO variabelnya. Nah, terus habis itu new PDO kita buka kurung, kita panggil MySQL kita, MySQL terus host. Nah, setelah itu sama dengan host, lalu db name kita, db name sama dengan berarti db name ini ya yang kita panggil db name. Nah, terus habis itu koma db name kan ya dia. Nah, oke. Nah, terus setelah kita masuk db name kita masuk ke username ya, username koma terus kita masuk ke password jangan lupa titik koma di akhir. Nah, terus coba kita lihat lagi adakah yang salah. MySQL host db name ya, terus db name. Oh ya guys, ini kita kasih titik 2 ya. Terus setelah itu kita setelah masuk username di sininya kita hapus, kita nggak pakai titik 2. Nah, kalau udah kita bisa klik enter, kita tambahkan PDO nya lagi di sini ya. Terus dengan panggilan set kita bikin set atributnya. Set atribut itu pakai yang tadi itu yang kita buat PDO ya, itu variabelnya. Terus r. Nah, setelah itu baru kita masukkan koma PDO lagi, kita panggil untuk bikin r mode exception-nya ya. Terus r mode exception. Terus biasanya jangan lupa selalu dengan titik koma. Jadi kalau di penutupnya itu berbeda dengan yang namanya Python ya. Kalau Python itu dia nggak perlu yang namanya titik koma gitu kan. Oke.
Kita lanjut lagi. Kita buat PDO nya ya. Terus yang exception nya nih sekarang. Exception. Jangan lupa kita buka Kurawa lagi. Lalu die. Kita namakan di sini ketika database-nya tidak bisa terpanggil gitu kan, atau error, kita bisa masukkan variabel, bukan variabel ya, komentar atau alert database tidak terhubung ya. Nah, terus setelah itu masukkan database tidak terhubung, kita masukkan namanya db name ya. Titik 2 Nah, terus kalau sudah, ini aku ada yang tipe nih ya. Nah, di sini kalau sudah kita masukkan db name, panggil yang tadi, kita masukkan get message untuk pesannya ya. Baru kita tutup lagi di sini, kasih kita komen tutup. Nah, ini kita sudah jadi ya, database-nya itu kita buat narik DB-nya itu yang tadi kita udah namakan rak buku. Di sini ada yang namanya kita pakai objek dari, kalau kalian yang udah pernah belajar OOP, Object Oriented Programming, kalian pasti paham. Nah, di sini udah kita belajar dari PDO. Ini masih ada yang merah nih ya. Di mana? Ini aku tipe begini, harusnya exception. Nah, sorry. Oke, nah di sini sudah terhubung. Untuk koneksi database-nya kita bisa buat. Lalu kita bikin yang namanya controller nih guys ya. Controller itu fungsinya untuk memanggil si model. Nah, jadi dari model itu ntar baru masuk ke routing, ada yang namanya index, dan untuk tampilan frontendnya. Tapi di video ini kita belajar bagaimana penerapan MVC gitu, model view controller. Oke. Setelah itu kita masuk ke yang namanya controller ya. Nah, di sini kita sudah bikin config, kita bikin lagi nih filenya, new file. Terus nama filenya controller, pakai huruf kecil semua. Controller r2.php, jangan lupa. Oke, kita enter. Nah, kita bisa langsung masukin PHP. Terus kita panggil nih ya. Kan tadi kita udah bikin ininya ya, tapi ini aku belum bikin modelnya di sini guys ya. Ntar yang mau controller kita masukin model, tapi nggak apa-apa, kita bikin modelnya nanti setelah controller ini. Kita panggil dulu modelnya ya, walaupun modelnya belum ada nih ya. Require once sih. Nah, kita nanti mau namakannya itu controllernya itu controller apa namanya, kita mau namakan modelnya itu di halamannya model, kita namakan book aja ya, book.php. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, dia masih merah karena apa? Nanti ininya belum aktif nih, kita modelnya belum kita buat. Kita bikin kelas nih ya, dengan objek kelas book controller. Nah, terus kita buka Kurawa. Untuk objeknya kita pakai privat
kita panggil book modelnya nanti nih ya. Ini sebagai model. Titik koma. Nah, terus setelah itu kita masukkan namanya public function dengan konstruk nih. Konstruk ya. Jangan lupa kita masukkan PDO nya itu, objeknya itu yang ada di config tadi, PDO. Nah, setelah itu baru kita masuk ke yang namanya this ya. This kita panggil modelnya, kita namakan tadi book model ya, yang di atas private book model, lalu sama dengan itu nanti untuk buat bikin book. Nah, jangan lupa tapi kita bikin lagi panggilan objeknya itu PDO. Setelah itu baru lupa nih komanya. Setelah itu baru kita masukkan public lagi, kita buat objek di sini. Public function ya, public function kita bisa pakai list book ya. Jadi kita mau panggil list book ini ke dalam yang namanya, kita mau bikin book, panggilan tampilan book ya. Terus sorry public function list book. Nah, di sini nih kita buka Kurawa, kita pakai return this book model yang kita buat tadi, get all book ya. Ini gede. Nah, terus habis itu titik koma. Nah, book model, lalu kita turun ke bawah public function. Terus kita mau bikin untuk menambahkan buku nih. Jadi kalau nanti kan kita tuh gambaran kita tuh ada tampilan buku yang udah dimasukkan ke dalam data lalu ditampilkan, atau juga yang orang yang mau ingin publish buku bisa di sana gitu. Jadi kita masukkan nama buku, nama pengarang, dan tahun pengarangnya berapa gitu kan. Nah, kita di sini buat yang namanya objek dari add book itu sendiri gitu. Oke, kita masuk add book ini ya. Terus $title kita panggil lagi yang di database-nya itu ada di strukturnya, di video sebelumnya ada yang namanya author, lalu publish set year. Nah, di sini. Terus habis itu kita bisa turun ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya return dari book model itu sendiri. Kita buka Kurawa lagi, di sini kita enter. Terus ada return this book book yang di sini book model ya, book model untuk iniannya, modelnya. Terus kita pasang add book tadi yang kita bikin, tipe. Nah, terus masuk ke panggil ke bagian tadi, tapi kita ada title, lalu koma author, koma publisher. Nah, terus baru titik 2. Nah, di sini nih kita udah bikin yang namanya controller itu sendiri ya, gitu. Controller dari FVC itu sendiri gitu. Nah,
Terus kalau sudah seperti ini, kita nanti buat yang namanya modelnya nih. Kan ini baru ada controller, model, dan view-nya gitu kan. View-nya tapi nanti di episode yang selanjutnya, karena kalau kalian langsung semuain tuh kadang bingung juga gitu kan. Jadi kalian bisa ikutin video aku sampai tuntas gitu. Kalau untuk kalian yang ingin mau belajar bagaimana caranya untuk membuat web sederhana, walaupun sederhana yang penting kalian tahu strukturnya gitu. Oke, kita bisa langsung masuk, lanjut lagi ke bagian yang namanya bikin modelnya ya gitu. Oh ya, sorry. Di sini kita bisa klik new file. Kita modelnya itu kita namakan book aja ya. book.php. Nah, untuk book.php ya. Kita mintanya ke config karena kita mau koneksiin ke config. Nah, jadi model ini yang bergerak untuk mengerahkan suatu dari controller itu. Require 1C. Lalu masuk config, kita panggil php ya. Titik koma. Lalu kita bikin kelas book. Nah, terus sorry. Oke, di sini kan ada controller tadi kita namain book ya. Nah, terus lalu kita buka Kurawa. Kita masukkan private. Terus apa namanya? Kita bikin objek lagi PDO. Lalu oh ya, tutup. Sorry. PDO titik koma, terus public function function. Nah, terus kita bikin konstruk baru pakai PDO ya. Di sini kita hapus saja yang buka kurungnya. Nah, PDO lo kita bisa enter disk. Di sini kita masukkan disk lagi. Setelah disk itu ada PDO lagi, kita masukin ya. Kita panggil PDO dengan install PDO ya. Lalu setelah masuk PDO kita bikin lagi public function dan kita minta buku yang kita udah buat di controller all book. Nah, lalu setelah itu kan dia udah masuk ke public function GL artbook ya. Terus kita buka lagi Kurawa. Kita masukkan yang namanya STMT. Sorry, aku agak lupa. STMT. Nah, this dengan this, lalu masuk ke PDO. Kita minta query kita minta query, lalu kita bikin query-nya itu pakai select dikali from book. Nah, di sini DB-nya itu masih book ya. Kita lihat dulu, tadi kan kita panggil
nama dari struktur tabelnya itu apa gitu kan. Kita bisa buka lagi PHP MySQL-nya book management, nggak ada pakai s ya, book management. Di sini kita berarti panggil from book book management. Nah ya, dua. Di sini juga lupa aku. Nah, setelah itu titik koma return kok ini sih return nih ya, return stmt kita pakai fetch kita pakai fetch all ya. Lalu kita buka PDO. Untuk fetch-nya itu kita masukin sini asok. Nah, baru kita titik koma. Tuh. Setelah itu kita enter lagi nih bagian sini guys, public function lagi. Kita bikin ininya untuk yang ketiga itu membuat add book-nya lagi nih. Function add book sama dengan kita panggil title lalu kita koma, kita panggil author nah koma kita panggil published-nya published ya, published year. Nah di sini. Lalu setelah udah kita buat published year-nya, kita di sini bikin objeknya lagi dengan buka Kurawa. Lalu masuk, kita tambahkan STMT-nya yang sudah kita buat sama dengan this PDO prepare insert into, kita masuk lagi ke panggilan yang namanya database itu ya, book management. Nah terus kita masukkan di sini untuk include-nya itu ada yang namanya title, author, publisher. Lalu kita masukkan values. Nah di sini kita bisa lihat nih guys. Nah di sini kan ada berapa nih? Title itu kita nggak hitung ya, karena title itu nanti ID ya, ID itu nggak ada karena nanti itu ID itu biar dia otomatis. Jadi kita hitungnya dari yang namanya 3 elemen ini, ada title, author, dan published year. Nah berarti karena ini 3 variabel, nah value nya berarti kita masukin di sini 3 koma, tanda tanya spasi, tanda tanya koma, tanda tanya koma. Nah lalu setelah itu kayaknya ada yang salah nih, manajemen. Ya di sininya kita pakai 1 aja guys. Nah terus kalau sudah ya kan, kita bisa bikin exit return-nya itu seperti yang sebelum tadinya kita bikin juga.
Nah, di sini kita bisa matikan dulu nih, ini. Nah, biar dia nyambung. Ininya ditutup dulu ya guys ya. Kita nggak pakai ini soalnya. Kita di bawah ini aja nih kita taruh. Nah, terus return, nilai returnnya, return stmt, kita execute-nya itu pakai execute. Nah, terus ke title, oh iya lupa aku, kita nggak pakai database-nya, koma author, koma publish ya. Nah, tutup lagi di sini dengan yang namanya tutup buka. Nah, baru tutup koma. Nah, di sini sudah jadi execute-nya. Terus di sini ya kan dia ada data title publish year ya. Oke, nanti model udah siap, controller udah siap, kan ada controller, model, view. Nah, view itu nanti di halaman yang dimana kita membuat tampilan yang lebih responsif dan juga menggunakan template admin LTI ya. Jadi kita narik template dari web itu gimana, masukin kitanya antar bagaimana. Jadi kita di sini kita pakai semua guys. Nah, terus oke, cukup videonya mungkin cukup sampai di sini. Nanti untuk buat penjelasan mengenai lihat webnya itu bagaimana, sampai kita buat front endnya itu bagaimana, kita bisa masuk ke video selanjutnya. Bila ada pertanyaan yang kurang mengerti atau kurang jelas, kalian bisa tinggalkan komentar. Dan juga jangan lupa, jika kalian suka laman ini, lalu like, subscribe, dan dibagikan ya guys ya, biar aku juga semangat untuk membuat materi-materi baru lagi gitu. Oke, cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang namanya untuk membuat view-nya.